Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan TalkPod yang dipersembahkan oleh Om, tahu nggak hari ini hari apa? Hari Panca. Salah. Apa sih? Lu mau gombal lu ya? Udah gak mempan lu gombal-gombal ke gue. Enggak, salah. Ini tuh aku lagi mau ngerayain hari jadian kucing aku. Udah 1 tahun. Sih, yang gitu-gitu biar rayain lu, aneh lu. Emang anak sekarang anniversary kucing pacaran tuh dirayain? Iya dong, itu kan artinya mereka langgeng. Nah, dalam rangka ngerayain anniversary kucing aku mau traktir sate taichan buat satu studio ini. Ya, tepuk tangan, tepuk tangan. Yeay. Ayo Ada Bang, tukang ayo, sate Bang. taichan. Halo. Halo Bang. Halo Bang, udah Iya, tua iya. belum? Masih tua. Oh, masih muda? Iya. Masih tua. Iya. Abang makasih ya udah datang hari ini. Aku mau ngerayain anniv kucing aku. Aku pesan 2 porsi. Iya. Makasih Bang. Masuk dunia apa nih? Enggak salah. Salah masuk nih gua. Enggak. Bener, Udah bener. balik lagi ntar saya selengkat nih, balik sana. Wah. Ini enak lagi. Enak. Wah, dalang-dalang nih gue makan sate taichan. Enak gak? Loh, kenapa? Enak kan? Gue kayaknya makannya kebanyakan dan kecepatan ya, Cak. Kenapa emang? Ini kan daging semua dan berminyak ya. Jadi enak nih gue. Ah, tenang aja Kak. Aku tuh udah siapin minuman soda yang segar yang bisa ngilangin enak. Buat nemenin makanan kita daging gurih yang pedes ini. Ada. Ada. Nah, kok soda? Nanti leher gue malah sakit lagi, Cak. Bikin hidung perih juga kan minuman kayak gitu. Bukan. Justru yang ini beda Kak. Bukan sembarangan soda. Aku ambilin dulu ya. Iya. Ya, kebalik lagi tuh anak. Ini dia nih. Mau diapain tadi? Enggak mau ngambil lontongnya. Ini dia nih. Apa itu? Minuman viral yang smooth banget sodanya. Nipis madu. Oh, minuman soda, tapi sodanya smooth. Nipis madu, lime soda. Gue coba dulu ya. Ya. Wah iya, Cak. Ini seger banget. Anak gue jadi hilang. Rasa asam manisnya tuh nyatu banget. Jadi nggak bikin enak. Apalagi sodanya beneran smooth. Jadi nggak sakit tenggorokan dan nggak nusuk di hidung. Ya Segar kan? Soda yang ada nipisnya, ya cuma nipis madu. Bisa hilangin enak abis makan. Oh, kali ini gue setuju nih sama bocil remake punk ini. Ini diminum terus-terusan juga bisa banget ini. Iya dong, makanya aku suka banget. Soalnya sodanya smooth. Wah, malah jadi nggak bisa berhenti minum ini. Emang paling mantap kulineran sambil minum nipis madu. Seger nipisnya, smooth sodanya. Bukan smooth, Kak. Apa sih gimana sih? Smooth. Minum lagi. Ah, smooth. Sudah insomnia, Indra Jegel, pakan ikan cupang, Demon and Friends. Cantik paku. Lo makan ikan cupang tuh begini tuh, kayak jentik-jentik lo. Aku punya ide nama. Apa tuh? Welcome to Talkpod, Surya Insomnia, Indra Jagel, Babysitter Surya. Iya, bagus. Babysitter Surya. Kakaknya Milaya. Ini bocah gue liat-liat mirip anak gue yang kedua dah. Oh iya, banyak yang bilang mirip Ena ya? Iya. Gimana kemarin makan ya makan bareng. Bocah random banget ini, gue udah mulai gak kuat. Gue besok-besok gak usah ngangkat telepon dia kali. Kenapa, Pak? Random banget, gue lagi di rumah tiba-tiba telepon. Om, lagi di mana? Di rumah. Aku ke rumah ya. Ngapain sih? Ya enggak, itu kan hari Sabtu. Aku tuh nggak punya temen mau jalan. Lonely dia, lonely. Lonely banget, jadi aku kayak
aduh ngapain ya? Terus kayak, Om aku main ke rumah yang main sama adik-adik gitu. Oh, ya kan Bapak bisa cabut aja, nggak apa-apa dia di rumah. Jangan. Iya, ya udah, terus gue ajak pergi makan. Iya. Pulangnya gue pesenin taksi, gue kasih 400 masih kurang 60.000 lagi. Jauh banget. Perasaan gue gak segitu-gitunya naik taksi, gue bilang. Enggak, soalnya Om taksinya bilang gini, ini mau santai atau mau cepat atau mau mengutamakan keselamatan? Kalau ditanya gitu ya mengutamakan keselamatan dong. Iya, tapi gak sepelan itu. Aku udah tidur di jalanan. Aku nggak tahu. Pantesan, lu dibawa mampir ke Grage Mall Cirebon kali. Grage Mall Cirebon. Mahal banget ya? Iya. Kita mau ngisi otak ini. Nih kita mau ngobrol sama orang yang gila. Umur 30 tahun masuk Forbes under 30. Belum 30 tahun. Dia belum 30 tahun? Iya, 30 under 30. 30 under 30 Forbes tahun 2021. Dia juga dapat bea cukai ke Amerika. Beasiswa. Ya, itu ya maksudnya, ya itu kan bea dia dikit doang loh. Jauh itu. Dia pokoknya dapat beasiswa ke Jepang. Oh, Jepang. Dia kuliah di Jepang. Ya, magang di Hokben. Mamaku Motong-motongin engkol buat salad. Apa? Mamaku ngefans banget sama dia. Oh iya? Banget. Jadi Kenapa? Karena ganteng, Kristen, terus kayak baik Sebentar, gitu. apa pasal kedua? Kristen. Oh jadi syarat malu harus ngefans sama orang tuh harus Kristen? Masa waktu dulu kan awal-awal aku kan masih tiktokers gitu. Iya. Coba ajak collab. Buset, aku bilang nggak bisa mah dia tuh artis, aku bukan siapa-siapa gitu. Ya, ini Dan saja kita panggilkan dia Jeropolin. Nama masuk ketawa. Mama, Kak Jero mah. Iya. Halo Tante Tuti gitu. Halo Tante Tuti. Nama panjangnya Tutti Frutti. Jarang sibuk apa kamu? Jarang banget di Indonesia aku lihat ini sekarang. Jadi kemarin kan aku kan keliling dunia. Jadi Keliling dunia dalam rangka apa? dalam rangka perpisahan. Oh sama Waseda Project Boys. terakhir, iya. Jadi kan aku dulu kuliah, terus aku punya grup kan berempat. Ya. Nah terus kita kayak masa berpisah langsung gitu. Jadi kita pingin bikin kenang-kenangan sebelum berpisah di tahun 2024 ini. Bikin kenang-kenangan keliling dunia. Iya, sekalian project. Oh, Kan oke. nge-vlog juga Nge-vlog, gitu. Loh, emang abis itu udah gak ada project lagi? Abis ini satu teman aku mau jadi pilot, satunya lagi kerja di perusahaan Jepang. Jadi kayak udah nggak bisa Bentar lagi. Kak, tapi kan mereka under manajemen Kakak. Iya. Terus ya udah. Bikin kenang-kenangan nggak mau bikin kayak gantungan kunci? Iya. Itu aja. Atau cincin yang mood-moodnya berubah. Betul. Atau power balance. Iya, bikin kaos tulisan berempat gitu loh kenang-kenangan. Kenang-kenangan keliling dunia nih apa? Tahu. Ya Kalau itu nggak juga ada, kenang-kenangan- itu juga ada. Ya kenang-kenangan bikin kopi kek. Kopi kenangan dong. Iya. Iya. Kemana aja sebener-bener semua negara. Ke 20 lebih sih kayaknya. 20 lebih negara. Yang paling susah mana? Ke Korea Utara juga gak? Enggak. Paling unik sih India sih waktu itu. India. India. Oh makan itu apa? Iya yang street food yang pakai Panipuri, tangan. panipuri. Panipuri. Oh makan Ah serius lo makan? Iya makan. Sakit perut nggak? Sakit perut. Serius lo? serius. Terus yang nyala-nyala, yang daun nyala, oh digituin Oh langsung. yang dibakar tuh ya? Iya yang dibakar. Nggak coba sih, tapi aku lihat. Itu Tapi abangnya. beneran pakai tangan sih bang. Beneran pakai Beneran. tangan? Itu Beneran. tangan abangnya pasti hitam-hitam gitu habis garuk-garuk kaki baru dia. Habis ngecek ban beca gini tek masuk ke makanan. Cek ban beca tuh ngapain sih? Kan dia tukang makanan. Tapi kan kempes apa enggak Pak? iya, Dia? oke. Kempes apa enggak? Oke. Iya. Berarti lu biasa tinggal di, biasa overseas gitu? Iya overseas. Terus harus menetap di Indonesia lagi? Ada penyesuaian lain nggak? Iya, culture-nya gimana? Nah ini kan baru nih habis ini. Ini baru Indonesia lagi nih? Jadi aku baru ke Indonesia lagi. Dulu sempat stay di Indonesia kayak 3-4 bulan gitu. Tapi kan masih ada pikiran, oh habis ini bakal keluar lagi kan. Nah, yang sekarang kan bakal for good lah. Maksudnya stay-nya bakal lama. Jadi ya butuh Habis itu lo penyesuaian sih. explore Indonesia. Indonesia aja masih banyak yang belum dieksplor. Betul. Aku tahun 2022 pernah keliling Indonesia sih. Sama teman-teman aku juga itu. Ciledug udah Ciledug. Belum. Cipulir, ITC Cipulir belum pernah kan? Bro, ITC Cipulir lo harus tahu bro. Cikupa. Cikupa mana? Mana Cikupa? Nih Cikupa. Cikupa. Tangerang. Dekat Bencongan itu. Ada namanya daerah Bencongan. Bener.
Ada Kunciran sama Gondrong di Tangerang ada. Oh iya. Ada namanya daerah Kunciran, sebelahnya Gondrong. Bener, masuk Gondrong keluar Kunciran. Kak Jerome kan tinggalnya overseas. Ya. Kegedean dong itu. Oversize. Mau dicekek, anak kecil mau dicekek. Gue cekik lu. Tapi gini, kenapa dulu sempat kepikiran mau nanti kan keluar negeri lagi, nah sekarang for good. Ya. Apa? Maksudnya kalau kayak kamu, kalau aku ya, udahlah aku berkarir di luar negeri aja deh, jadi apa di luar negeri gitu-gitu. Ini kenapa for good di Indonesia? Kenapa for good di Indonesia? Yang pertama kerjaannya banyak di Indonesia. Oke. Yang kedua emang pingin berkontribusi lah untuk Indonesia. Keren. Oh, kan mau jadi menteri pendidikan. Yes. Kemendikbud. Ya amin. Ya. Amin. Emang itu goalsnya? Oke, ini cerita dikit ya. Dulu itu aku memang sering ngomong pengen jadi menteri gitu kan, menteri pendidikan. Awalnya waktu SD itu supaya nggak mainstream aja. Oke, yang Jadi lain kan kalau polisi, yang lain polisi, tentara, dokter gitu. Iya. Apa nih gitu kan? Aku mikir, terus aku baca koran waktu itu. Oh, Mendikbud gitu. Aku akhirnya ngomong Mendikbud. Terus waktu SMA aku dengar kalau misalnya memang mau maju di suatu negara, kunci kemajuan dari suatu negara itu pendidikannya. Pendidikannya dulu. Harus ada SDM yang berkualitas kan. Iya, iya, SDM yang berkualitas ada ketika pendidikannya baik. Berarti emang kuncinya di pendidikan gitu. Nah, terus berarti kan harus berkontribusi di pendidikan gitu. Nah, terus aku sekarang setelah aku baca buku dan aku kayak nonton banyak podcast, kita tuh lebih harus fokus ke why-nya. Kenapa kamu mau jadi menteri gitu misalnya. Bukan ke jabatannya, tapi kenapanya. Jadi ketika aku nggak jadi menteri pun, ya nggak apa-apa. Karena fokus kamu di kenapanya kamu mau berkontribusi itu. Di berkontribusinya bukan di jadi apanya. Emang sistem pendidikan kayak gimana sih yang lo harapkan yang ada di Indonesia? Kalau Ini yang aku lihat- Bayangan-bayangan lo aja nih. Bayangan yang aku pikirkan adalah yang ini sih, critical thinking sih ya. Critical thinking. Critical thinkingnya harus dinaikin. Jadi misalnya ada suatu berita atau ada satu video lah yang jelasin sesuatu, kita nggak langsung terima mentah-mentah, tapi kayak kenapa nih bisa kayak gini? Cari Jadi sumber kayak lain. cari sumber lain dan sebagainya. Iya, as simple as ada kan sekolah-sekolah yang sekarang udah absorbing kurikulum dari luar negeri. Yes, true. Nggak ada PR, Ya. lebih banyak activity di luar. True. Terus nggak perlu ada seragam. Iya, nggak perlu. Apakah yang kayak gitu-gitu? Iya. Bisa digabungin sih aku mikirnya. Karena Bisa dibikin karena gabung. gimana pun suatu negara itu kan ada budaya, ada nilai-nilai tertentu kan. Ya, kayak misalnya di Indonesia ada misalnya let's say agama lah yang mungkin di Jepang nggak ada, yang di Amerika udah kurang dan sebagainya. Itu kan harus dipertahankan nilai-nilai lokal dan Iya. Tapi gini Jero, nih kok dari luar membawa apapun yang di luar sampai Indonesia kadang-kadang beberapa case deh. True. Apa yang mau kita mau berkontribusi, apa yang kita lakukan? Negara tidak menyupport. Oke. Nah, kok siap nggak sama sakit hati itu dan rata-rata kan orang kalau udah kuliah keluar jarang mau di Indonesia, maunya di I luar see. aja Yeah. gitu. Karena mungkin kalau misalnya dia mau berkontribusi takutnya tidak disupport gitu. I see. Kalau dari aku pribadi, aku mikirnya abis ini tahun ini kan aku udah balik nih, aku udah selesai project keliling luar negeri, aku mau bikin bimbel. Aku bikin asesmen dulu. GO gitu. Ganesha Operation. Tapi kalau GO kan nasional. Ya. Aku mau bikin yang kayak nasional, internasional sama olimpiade. 3 ini. Oke. Jadi olimpiade itu anak-anak kecil suruh lempar lembing. Bukan olimpiade pelajaran. Matematika. Iya, matematika. Ya, itu aku bikin bimbel dulu supaya aku ngerti sistem. Kan aku kan selama ini belum pernah terjun langsung gitu kan. Ya. Aku mungkin pernah ke sekolah-sekolah, aku pernah ngajar dan sebagainya, tapi belum pernah bikin sendiri gitu. Jadi dari bimbel ini nanti kedepannya makin lama aku mau bikin kayak sekolah sendiri. Jadi impian terbesar aku bikin sekolah sendiri sih nanti. Kakak suka matematika doang apa suka semua pelajaran? Suka semua sih, tapi yang paling itu matematika. Kalau Eca apa Eca? Aku sukanya kamu. Tutup termos Starling. Gila apa siap loh? Gila. Tidak see that coming kan? Kok keren kok tos-tosan? Apa? Kok Ya. tos-tosan? Beda aku sama Eca, kita kayak pernah janji mau collab, tapi sibuk jadi belum. Jangan nanti mau. Collab konten? Iya. Ya. Atau perasaan? Ya. Si mau nih. Si Eca bukannya ini, si Eca Apa? bukannya sama, Ya udahlah kita tahu iya, semua iya, lah. iya. Kan kamu tuh termasuk yang ngikutin politik nggak? wah barusan ngomong gitu langsung politik. Gak apa-apa, emang di sini patah-patah. Iya. Lumayan ngikutin sih, Oh iya. Ngikutin ya? nonton gitu. Ikut kampanye nggak? Enggak, Nggak ya? aku enggak.
Tapi melek nggak sih sama kamu gitu-gitu? Maksudnya ngulik nggak sih? Ngulik lumayan. Ngulik, berarti kayak ini gini, ini begini. Ya. Kau juga lumayan menentukan pilihan dari udah aku simpan aja nih gitu. Bener kayak baca sih aku baca nonton video orang-orang pembahasan gitu-gitu ikutin sih. Politik kita sama politik luar gimana sih, lu ngikutin nggak sih di luar? Di Jepang itu kalau aku lihat yang tahun ini ya. Sekarang Jepang kalau nggak salah juga lagi masa-masa pemilu. Yang di Jepang itu anak mudanya udah kayak nggak terlalu peduli. Kayak teman-teman aku kita ngobrol kayak pas mereka ke Indonesia mereka lihat, wih Indonesia anak-anak mudanya aware banget ya kayak mereka udah pada skeptik gitu. Iya, kalau mereka kayak bodo amat. Di luar emang bukannya kaisar ya? Mana? Jepang. Ada juga kaisar tapi ada ininya juga. Ada pemilunya juga. Ada pemilunya juga. Di Jepang ada itu juga nggak? Wasisi, nasisu, wasisi. Ten. Itu TikTok, weh. Oke, guys. Wasisi. Oh, wasisi itu oke, guys. Tapi nyambung. Dua baca TikTok emang bangsat nih. Abang baru punya TikTok, kalau followersnya sekarang berapa bang? Udah 8 juta. Nggak tahu. Oke, balik lagi ke Indonesia. Kalau lu mau berbuat sesuatu untuk Indonesia, lu mendingan menciptakan sebuah sistem atau merubah sistem yang sudah ada? Nah, tuh. Seru. Seru juga tuh. Nah, aku mikirnya makanya kenapa aku mau bikin sekolah sendiri. Jadi di situ adalah tempat aku kan lebih bebas. Aku kan bisa bikin suatu misalnya kurikulum baru atau misalnya bikin suatu metode baru. Yang misalnya it works, berarti aku bisa terapin itu lebih ke nasional kan. Lebih banyak Lagi aku bisa terapin sistem yang udah aku bikin di sekolah itu. Tapi yang pastinya reachable dong, Jer. Iya, harusnya kayak gitu. Iya, karena lu kan ada misi sosial dalam artian lu memang membuat Indonesia lebih baik katakanlah gitu. Yes. Ya, karena membuat Indonesia lebih maju kan gak enak sama Singapura, ntar terlalu mepet kan? Iya. Iya. Jadi lebih baik gitu, Benar. lebih maju. Kalau lebih maju gak enak sama Singapura. Iya, benar. Orang dari Singapura beli bawang ke Indonesia, beli gitu. Dan maksud gue reachable gak? Sementara di Indonesia yang kita tahu kan sistem pendidikan di kota-kota besar sih udah oke. Cuman di daerah-daerah yang tertinggal. Bahkan ada teman-temennya Omes yang punya sekolah apung, dia memang hop on island bikin sekolah pakai perahu gitu. Menurut lo harus se-reachable itu nggak untuk nge-reach mereka-mereka yang belum dapat pendidikan? True, itu harus sih. Karena kan ada tes yang kayak tes PISA, tahu nggak? Tes PISA. Pokoknya kayak tes level edukasi di suatu negara. Itu Indonesia itu termasuk yang paling rendah lah. Iya kan? Kayak banyak orang yang ngomongin tentang tes ini gitu. Tapi kalau aku lihat dan aku pelajari tentang sistem itu diambilnya random. Oke. Dan aku yakin kalau misalnya kayak ngambil satu dari sekolah di Jakarta aja gitu, mungkin bisa tinggi Indonesia levelnya. Tapi kalau ngambilnya random, mungkin rendah gitu hasilnya kan. Jadi aku mikir ya PR di Indonesia ini kan pemerataan pendidikan itu gitu. Ya. Aku mau nanya, kan dulu awalnya Kak Jerem tuh kontennya ngajarin orang gitu kan? Bahasa Jepang, ya dulu awal-awal banget. Kalau sekarang kakak kontennya ke arah mana? Sekarang kadang-kadang MTK, kadang-kadang masih, ya karena aku bikin project yang keliling dunia itu. Jadi Kakak masih sering ini gak kerjain PR-nya orang? Dulu kan pernah gak sih? Iya. Lo ngerjain PR orang? Bukan kayak misalnya ada yang nanya aku DM, Bang gimana Bang, aku bantu kerjain. Oh iya, lu tulis. Masih sering gak? Masih sering. Nanti PR-PRan aku titip di kau ya. Lumayan kayaknya dia ada beberapa PR. Sama PR cicilannya Jegel kalau gitu. Masih banyak PR dalam hal lain ya. Mau itu, kalau itu mau ya. Oke, menarik karena ngomongin masalah pendidikan di Indonesia menarik. Number one sekarang in the world apa? Finland? Apa? Kalau dari tes bisanya kayaknya Finland ya kayaknya. Finland ya? Salah satu yang topnya. Ih, sama ini ya, maksudnya di Indonesia ya, daerah sama sini untuk sekolahnya tuh bisa jauh banget gitu loh Jerome. Itu gimana sih caranya, apa yang terjadi gitu maksudnya? True. Jadi aku kemarin sempat ada program charity ke NTT kan. Mungkin kalau di Jakarta, di anak-anak SD perkalian udah hafal lah. Di sana waktu aku kesana, kelas 6 SD aku tanya perkalian, bahkan mereka belum ada yang hafal gitu. Ada yang belum hafal maksudnya. Ada yang belum hafal, ini kenapa bisa kayak gini gitu. Terus aku ngobrol sama gurunya, bahkan mereka fasilitasnya aja itu kurang banget. Oke. Setiap anak gak punya buku. Gak punya buku? Yang sekolah aku datangin itu gak punya buku. Not even buat belajar di rumah gitu? Yang punya buku itu cuma gurunya. Jadi mereka datang ke sekolah cuma, dan bahkan gak semua anak punya buku tulis. Jadi gitu. masih pakai batu gitu? Bukan, itu zaman Enggak, dulu. itu zaman Jadi dulu. mereka kayak gak bisa hafal. Zaman dulu, Mesir kuno. Bentar. Fasilitasnya memang gak ada.
Itu Fir'aun SD pakai batu. Karena mereka nggak bisa afford itu kan. Dan mungkin nggak ada aksesnya gitu. Nggak ada Jadi akses. fasilitasnya gitu. Terus pas aku datang ke sekolahnya cuma dari bambu. Terus kan ada papan tulis yang kecil banget, itu isinya buku. Jadi gurunya nulis isi bukunya. Oh. Kayak gitu. Sekolah-sekolah yang kita tonton di Laskar Pelangi gitu emang beneran ada. Gantong ada. SD gantung gitu-gitu. Beneran ya. ada. Beneran ada. Gue pernah banget tuh jalan-jalan kayak gitu tuh bawa ya kita bikin ya taman bacaan mini lah gitu Iya, biar iya. mereka punya buku untuk belajar. Punya knowledge gitu ya. Iya. Ada sekolah, sebelahnya pabrik getah. Hah? Jadi kalau siang bau getah, Pak. Oh iya? Ih, sekolahku dulu itu. Sekolah gue nempel sama pasar. Setiap upacara Senin pagi gue. Nempel sama pasar sekolah gue. Sekolahku sebelah Tapi itu kan yang dulu yang coba disamaratakan adalah sekolah negeri. Ya. Bahkan katanya sekarang gue nggak tahu ya, cuman dari orang tua kan kita suka ngobrol anaknya sekolah di mana, anaknya sekolah di mana, tidak ada yang gue masuk anak gue negeri karena beda tuh waktu kita digedein kan Negeri itu negeri tuh udah pride. top tier gitu. Iya, Ya, iya, iya. Karena lo diukur kepintarannya karena di sekolah negeri. Iya, iya, iya. Dan murah dan disamaratakan kenapa sepatu harus hitam? biar rata. Biar rata, nggak ada yang branding, Iya, nggak ada iya, yang iya, tiba-tiba iya, apa gitu. Iya, iya. Tapi hitam-hitam tapi lu butong gitu, ada gini-gininya. Ada duri-durinya. Ada duri-durinya. Aku juga dulu mau banget masuk negeri. Karena roknya span gitu bagus. Karena roknya? Iya. Bukan karena pendidikan? Bukan. Oke. Tapi nggak boleh mamaku. Karena masuknya sekolah Katolik akhirnya. Oh, Kalau gitu jangan masuk negeri. Masuk Uniqlo, Mbak. Masuk Uniqlo kalau mau. PR efektif gak buat lo? Buat anak-anak sekolah? Ya, PR. Ada sekolah yang udah tidak ada Ada PR. PR, nih. ha. Iya. Ya, true. Sebenarnya gini, kalau aku lihat, ketika gak ada PR, apakah murid ini jadi belajar gitu? Ya aku lihat dari beberapa kasus di Jepang, pas aku ngobrol sama teman-teman aku, mereka bilang, kita gak dikasih PR, tapi orang tua kita suruh kita kayak gini. Jadi gurunya suruh orang, jadi ada Connecting-nya. interaksi orang tua sama guru. Jadi ya meskipun gak dikasih PR dari sekolah, tapi ortunya suruh dia bikin diary lah, itu harus ditandatangan sama ortunya. Terus dia kayak dikasih, dia bukan PR ya, tugas untuk baca buku, terus kamu tulis apa yang kamu pelajari dari buku itu. Merangkum gitu ya. Merangkum, dan itu harus ditandatangan orang tua. Dan orang tua juga ikut dalam proses pendidikan itu gitu. Itu PR buat orang tuanya nggak sih? Harus kayak Belum aja lo ngajarin anak lo matematika pakai bahasa Inggris. Ah, pusing kepala gua. Pusing. Multiply. Multiply. Perkalian apa? Ya, multiply, divide, division. Iya, divide. Aduh, gua mesti buka Google lagi. Ini apa caranya? Bagaimana? Anak gua waktu itu remedial gua yang pusing. Iya. Tapi kalau kita malah nerimanya kalau nggak ada PR, kita tuh malah jadi kayak orang tuanya malah anak gua nggak ada PR nih, jadi santai gitu kali ya. Ya sebenarnya kan PR kan in a way yang bikin kita jadi belajar. Iya. Ya kan PR kan yang bikin kita jadi belajar. Kalau nggak ada PR kita mungkin nggak ada Iya. inisiatif untuk belajarnya gitu kan. Benar juga. Tapi kalau misalnya misalnya orang tuanya udah tahu nih anaknya nggak ada PR, berarti punya waktu untuk dikasih pendidikan lain atau disuruh ngerjain hal yang lain yang bagus juga, yang positif untuk anaknya kan ya PR jadi nggak perlu juga sebenarnya. Oke lah, Ada boleh lah. istilah, ada Gitu-gitu istilah lah. sekolah alam. Back to nature, nggak banyak kegiatan di dalam kelas. Ya. Mereka sekolahnya banyak activity, banyak ya motorik sensorik, Ya, betul. gitu-gitu loh. In a fun way lah katanya begitu. Menurut lo, itu ada juga, maksud gue, itu ada juga nggak di luar negeri? Iya, yang kayak metode gitu. Di Jepang aku lihat sih, maksudnya sering banget aku misalnya kayak pas lagi jalan ke kampus ada anak-anak sekolah yang di luar tuh sering banget. Apalagi pas masih kecil-kecil, SD gitu. Karena di Jepang tuh ada nap time katanya, bener gak sih? Ada time benar. Tidur siang. Tidur siang. Di China juga ada tuh, China. Bahkan di sekolah. kantor juga ada. Di kantor ada. Sampai di kantor. Jadi Iya. abis makan siang, jam 12 sampai jam 1 itu waktu work-life tidur. balance ya. Aku punya temen tuh guru TK gitu. Terus Oke. TK-nya internasional, jadi nggak ada nilainya. Jadi terus misalnya kayak projectnya tuh misalnya nggak yang ngitung-ngitungan biasa doang gitu. Terus habis itu anak-anak TK suruh ngapain? misalnya kayak ada truk, jadi Bikin jembatan timbang. Oh, ada truk. misalnya kayak truk. Montir, Bukan. gimana sih? Maksudnya Bikin konstruksi imigrasi. Bukan, misalnya ada truk itu disuruh ngitung gitu. Terus habis itu nggak boleh muji. Nggak boleh muji? Nggak boleh muji kayak, oh you look pretty today gitu nggak boleh. nama TK-nya Waskita bukan? Aduh di Cawang tuh. Iya itu kontraktor tuh. Oh, kontraktor. Nggak boleh dipuji Nggak berarti. boleh, jadi kayak mereka menghindari penilaian gitu. Soalnya kalau misalnya anak dipuji, nanti mereka craving buat kayak do something buat dipuji gitu. I see. Oh, kalau anak dipuji, harusnya orang tua dipadlip Faisal. Ah, puji dong. Kalau anak
anak di Fuji harusnya adanya di Canon. Iya. Fuji sama kamera. Guyon-guyon. Apalagi sih yang Fuji guys? Aku mau. Gunung, Oh, kalau misalnya anaknya di Fuji, orang tuanya di Tokyo. Tokyo. Fuji ya. Makasih ya. Diinjek. Ada gitu jokesnya minta, Berarti aku mau. menurut lo ada nggak anak yang males belajar? Katanya itu cuma masalah minat doang. Karena ada anak yang, gue lupa istilahnya apa, yang bisa Minatnya- diem fokus, ada yang nggak bisa diem fokus. Ya, yang minatnya beda gitu ya. Aku yang nggak bisa diam tipenya. Tapi menurut aku sebenarnya definisi belajar itu apa gitu kan. Kayak misalnya contohnya yang aku selalu kasih ke orang-orang, misalnya ada orang suka bola, Ya. ya kan, dia bisa hafal Nama-nama. semua pemainnya, gajinya, Ya. ulang tahunnya kapan dan sebagainya. Ya. Itu kan belajar sebenarnya. In a way yang kayak lu Ya. dapat suatu ilmu dari situ kan. Ngulik ya. Dan ketika lu suka, lu bakal ngulik sendiri kan. Iya. Ngulik sendiri tanpa disuruh loh, itu nggak disuruh kan. Dan bisa hafal kayak hasilnya bahkan skornya, Iya, ya kan. iya. Probabilitas Gitu-gitu. Misalnya kayak 3/4 setengah. Misalnya. Ya. Itu judi. Karena itu judi. Apa namanya? Itu bukan peluang. namanya. Bukan. Iya. Bahkan katanya rumus peluang itu bisa diterapkan di judi. Iya, probabilitas. Ya, benar. Nih, Probabilitas. kalau kayak aku nih, aku nggak suka belajar yang kayak matematika gitu-gitu Oke. kan. Tapi aku suka jadi belajar yang terbaik buat pasanganku. Ya. Maaf dek. Kenapa? Boleh jambak deh. Baik lagi, Jerem. Tadi yang lu jelasin masalah yang nggak bisa diem gitu. Ya, jadi kan karena banyak orang yang mikir belajar itu ya duduk Fokus. dari buku dan sebagainya. Sedangkan menurut aku pribadi ya belajar tuh dari mana aja. Dari kita ngobrol ini aku bisa belajar. Dari ngobrol sama orang, dari lihat video, lihat podcast itu kan juga belajar gitu. Sama berarti Sebenarnya. aku juga tipe yang nggak bisa diem, tapi karir kita kenapa beda ya? Kenapa? Aku tuh tipe yang nggak bisa diem, Pak. Nggak bisa Jadi diem. kalau ada di guru nerangin, Itu kurang ajar. Itu namanya kurang ajar. Itu namanya kurang ajar, bukan nggak bisa diem. anak-anak buka halaman gitu. Nggak bisa gitu. Kamu harusnya nggak masuk sekolah. Apa masuk apa tuh? Penjara. Harusnya kamu dari kecil dibui. Astagfirullahaladzim. Masa orang guru lagi nyerangin? Cuman menurut aku sekarang orang-orang udah lebih aware kayak apa sih namanya sekolah gitu nggak harus yang kayak dinilai dari nilainya Nggak gitu. bisa disamaratakan sebenarnya. Iya, Ada iya. yang fast learner, ada yang slow learner, Iya. gitu-gitu Kalau loh. kalian pernah lihat, sebenarnya itu kan kayak pas aku kemarin ke London, aku ke Cambridge University, terus aku ngobrol sama orang PhD di pendidikan. Dia ngomong lagi, sebenarnya kayak tes PISA, tes yang dari nilai math dan sebagainya, itu ada ironinya sebenarnya. Kayak ironinya kayak, tau gak sih gambar yang ilustrasi yang ada Gunung. orang, abis itu ada gajah, ikan, Ya, yang nggak bisa harimau. manjat. Kalau semua orang dinilai pintar atau enggaknya dari manjat pohon, maksudnya kalau orang binatang-binatang ini dinilai dari pintar manjat pohon ya gajah nggak bisa, Iya, yang ikan menang yang hiu nggak monyet, bisa. iya, Sedangkan setiap orang di bidangnya masing-masing punya keahlian di bidang masing-masing, kayak gitu. Makanya mungkin ada penjurusan dari awal kali mereka. Benar, jadi ada penjurusan. Nah itulah kayak sebenarnya kompleks banget pendidikan itu, kayak nggak bisa dipukul rata ya sebenarnya. Iya. Makanya aku juga ngobrol sama praktisi pendidikan. PhD juga. Pizza Hut delivery. Dorong aja lu, iya. Karena makanya anak-anak itu mungkin dialihkan ke hobinya. Kalau Iya, di anak-anak dulu kan ada namanya eskul yang terbatas. Kalau Iya, anak-anak kan iya. sekarang eskulnya makin banyak. Iya. Dulu eskul lu apa? Gua membuat perahu. Oh iya? Kok buat perahu? Bukan lu kerja kali itu, Pak. Aku dulu pramuka. Pramuka. Sama futsal. Futsal. Oh, iya. Kamu apa, Cil? Aku dulu. Aku puntur ya. Gelarnya tabib ya katanya. Yang aja rompehu, Pak. Lu apa? Oh, aku dulu geografi. Eskul kok geografi sih? Apa ya dulu? Ekstrakurikuler apa tambahan? Vokal grup. Oh, vokal. Kakak dulu apa kak? Pada suara, Sama, nyanyi. ya. Oh, Sama iya. ya? Sama ya? Mirip-mirip. Ya mungkin sekarang dialihkan ke situ. Karena kan sekarang udah banyak, anak sekarang tuh ada robotik, ada desain. Ya, true. Coding. Ada anak gue ikut apalah desain kayak desain grafis gitu, apalah namanya gue nggak. Ya, desain Art, grafis. digital art namanya. Anakku Masih kecil banget. anakku ngedance, terus nyanyi sama ikut orang itu bangun-bangun rumah gitu. Oke, Jerome, terima kasih banyak. Kita doakan mudah-mudahan Jerome bisa menaikkan
standar pendidikan Indonesia. Amin. Sampai ketemu lagi, Tokpot. Bye. Terima kasih Anda telah menyaksikan Talkpot yang dipersembahkan oleh